Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu lagi. Seperti biasa, aku kasih judul apakah dia akan kembali lagi ya. Entah ini dari mantan pacar, mantan suami, mantan istri, atau pernah deket sama kamu tapi mungkin sudah lost contact, atau mungkin kalian pernah bersama tapi sekarang mungkin terpisah jarak atau sudah hilang kontak gitu ya, sudah nggak berkomunikasi. Nah, buat kamu yang lagi mikirin seseorang ini, siapapun dia, apakah dia akan kembali suatu saat, mungkin pada bulan menjelang Agustus ini dia akan kembali atau enggak. Nah, di hadapan kalian ada 3 file kartu, jadi bisa pilih salah satu yang menurut intuition kamu, yang menurut kata hati kecil kamu ya. Apakah dia akan kembali lagi mungkin menjelang bulan Agustus ini ya, mungkin aja orang ini menghubungi atau datang lagi, atau mungkin memang kalian ditakdirkan untuk benar-benar berpisah ya. Jadi pilih salah satu, nomor satunya dari sini, 1, 2, dan 3. Oke, buat kalian sarannya dari aku, pilih satu aja, karena di setiap pembacaan file ini itu berbeda banget ya. Jadi satu kartu artinya pembacaannya, setiap kartu ini berbeda ya. Pembacaannya berbeda artinya juga bakal berbeda. Jadi usahakan untuk pilih hanya satu aja biar kalian gak bingung. So, buat kalian yang ingin konsultasi private reading, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ aku sudah taruh syarat-syaratnya, bagaimana caranya berkonsultasi sama aku, dan juga bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Jadi yang mau nanyakin seseorang atau tentang asmaranya atau tentang karir keuangannya, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh ya keterangan-keterangannya atau syarat-syaratnya. Bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. So, kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih salah satu, bisa post nanti videonya. Oke, aku kasih judul sekali lagi, apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Ya, mungkin dia datang, atau dia ngubungin, atau dia hadir lagi dalam kehidupan kamu. Ini bisa siapa aja ya. Oke, kita mulai nomor 1. Oke, di sini ada tentang new love. Ya, a new person has started your romantic feeling. New love. Oke. Ini aku ngerasanya kayak kamu mungkin lagi dekat dengan seseorang, tapi mungkin ada keraguan ya, dimana kamu sebenarnya mungkin tidak berharap orang ini ada di dalam kehidupan kamu ya. Kamu tidak berharap orang ini hadir, atau kamu mungkin tidak mengharapkan siapapun orang baru yang saat ini untuk mengisi hidup kamu. Tapi di universe mendatangkan seseorang ya, mungkin membuat kamu dekat dengan seseorang ini, tapi kamu masih yakin gak yakin. Dan aku rasa kamu belum kayak terlalu mengharapkan orang ini karena keraguan itu sendiri gitu. Oke, kita lihat ya energinya seperti apa. Apakah dia akan kembali sama kamu di file new love? Oke.
Oke. Ada Three of Pentacles, The Fool, Six of Cups, Knight of Pentacles, Ace of Cups, ada Eight of Wands, Page of Wands, terus juga Dual Fortune, Queen of Wands, terakhir ada Four of Swords. Oke, jelas banget. Di sini sebenarnya tentang new love. Sebenarnya ini tentang cinta yang baru, ya. Cinta baru atau kehidupan baru kamu. Ini bukan tentang orang di masa lalu, tapi lebih jelasnya tentang orang di masa depan, ya. Mungkin kamu bersama seseorang di masa depan, atau nantinya kamu akan ketemu dengan seseorang yang pelan-pelan, ya, secara pelan-pelan merubah mindset kamu untuk jauh lagi bertumbuh, jauh lagi berkembang. Tapi pelan banget. Karena apa? Di sini masih ada rasa keraguan seperti yang aku bilang tadi. Bottom of the deck-nya juga ada Eight of Pentacles sama The Magician, ya. Tuh. Jadi di sini juga ada Ace of Wands. Artinya sesuatu yang baru lagi tiba di dalam kehidupan kamu nih, ya. Lagi tiba. Jadi intinya ini tentang sesuatu kehidupan kamu yang baru sih. Di sini ada The Fool. Jadi hal-hal yang membuat kamu dulunya sempat ada traumatik, di sini ada Four of Swords. Sebenarnya kamu pengen refresh, ya. Kamu menginginkan sebenarnya freedom, bebas. Dalam arti lebih enak kayaknya sendiri, atau kamu ngerasa setelah mungkin berpisah dari seseorang, siapapun dia, ya, sudah nggak bersama seseorang lagi, kamu ngerasa lebih enjoy untuk sendiri, ya, lebih enjoy, lebih tenangin diri dalam waktu yang mungkin sudah beberapa bulan atau 1 tahun ini kamu merasa ingin tenang banget gitu, ya. Jadi kamu nggak pengen terikat sama siapapun, tapi di sini ada yang mencoba untuk kayak deketin kamu, pengen coba kenalin kamu gitu loh. Ya, ada seseorang yang coba untuk pengen dekat, pengen kenal, pengen pokoknya intinya lebih mendekatkan diri kepada kamu, pengen menuju untuk perkenalan yang lebih dekat, lebih intens. Tapi masalahnya kamu mau nggak untuk merespon orang ini, gitu loh. Kamu mau nggak merespon dia? Kamu mau nggak nerima dia untuk membuka, ya, membuka pintu pagar yang tadinya kamu nutup semua jalan untuk siapapun masuk, untuk siapapun yang mencoba untuk kenal aja pun kamu kayaknya ngerasa nggak usah gitu. Jadi intinya tentang respon kamu dengan seseorang ini. Dia sudah mencoba untuk ingin memulai, responnya baik sama kamu, dan berusaha untuk kayak cari tahu kamu lebih dalam. Di sini ada Eight of Pentacles. Dia berusaha untuk berkomunikasi sama kamu supaya kamu responnya baik, supaya kamu juga timbal balik sama dia gitu loh. Kalau aku bilang energi di masa lalu masih ada, tapi udah minim banget, ya. Di sini ada Six of Cups. Mungkin kenangan-kenangan yang indah-indah di masa lalu itu masih ada, kerekam di pikiran kamu, masih ada kerekam. Dan ketika mungkin kamu berpisahnya secara nggak enak, itu yang membuat kamu jadi aduh males lah untuk membangun sebuah hubungan baru lagi, capek banget, atau udahlah males, nanti ujung-ujungnya bakal sakit lagi atau kayak gimana. Nah mungkin itu yang membuat kamu jadi males merespon orang lain atau males berharap dengan orang baru kayak gitu. Tapi di sini intinya tentang cinta baru sih, ya, tentang cinta baru, dan kamu mau tidak mau harus yakin dan meyakini dia kalau dia adalah, ya, mudah-mudahan orang yang lebih baik gitu, menjadikan kamu lebih baik ke depannya. Dan di sini ada Three of Pentacles. Seperti aku bilang, kamu mau nggak meyakini orang ini? Nah,
kamu harus lihat dulu ya, lihat dulu, jangan lihat dari covernya. Kamu jangan lihat dari covernya saja, tapi kamu bisa menilai, jangan cuma ngelihat nih. Di sini ada Three of Pentacles, di sini ada orang melihat ya. Jadi kalaupun misalnya menurut kamu dia orang yang baik, orang baru ini adalah orang yang baik, so pasti temen kamu atau mungkin keluarga kamu juga pasti ngelihat dia adalah orang yang baik. Jadi gunakan cara pandang, jangan cuma cara pandang kamu aja. Jadi totally kamu harus melihat cara pandang orang lain juga terhadap seseorang yang baru ini. Mungkin aja bisa kamu kayak misalnya kamu minta pendapat orang lain, atau melihat pandangan orang lain terhadap orang yang lagi deketin kamu ini, ya, karena kan dia orang baru, new love ya. Jadi artinya orang baru ini kamu harus lihat juga cara pandang orang lain, jangan cuma pendapat kamu aja. Belum tentu pandangan kamu baik, orang lain memandang dia baik juga. Itu juga membantu menurut aku ya. Jadi friend help you. Jadi kamu butuh bantuan pandangan teman kamu, nasihat dari teman-teman atau keluarga atau orang deket-deket sama kamu lah ya, kerabat kamu bisa aja. Mungkin yang buat kamu jadi kayak uring-uringan, malas untuk ngerespon ya karena masih kerekam masa-masa indah di masa lalu. Tapi aku rasa untuk memikirkan masa lalu terlalu dalam tuh kayaknya enggak lagi gitu, udah minim banget. Karena kamu di sini berharapnya bisa tenang ke depan atau di masa depan, kamu pengennya tenang, pengen full happy gitu. Kamu pengennya, aku pengen bahagia, aku nggak pengen gini terus, aku nggak pengen galau-galau nggak jelas kayak gini gitu misalnya. Nah jadi di saat kamu ngerasa sendiri tenang, nggak ada ribut sama pasangan atau segala macem, ketika seseorang datang kamu udah gak males ngerespon. Ditambah lagi sama keraguan-raguan, yakin gak yakin apakah orang ini baik nantinya, atau sama aja sama di masa lalu, atau kayak gimana. Intinya soal kamu mau gak merespon siapapun yang mencoba deket sama kamu. Tapi bukan cuma merespon, kamu sambil menilai gitu loh. Dan menilai pun enggak cuma pendapat kamu. Coba untuk berinteraksi dengan kerabat kamu, apakah dia, menurut mereka dia itu baik atau tidak, menurut mereka pandangannya seperti apa. Kalau pandangan kamu orangnya misalnya agak arogan misalnya, nah pendapat teman kamu sama nggak sama kamu, kayak gitu. Jadi coba untuk lihat bagaimana orang lain memandang dia, apakah dia juga baik menurut orang lain. Ya, jadi penilaian itu datang, penilaian itu bisa kita buat kalau kita merespon seseorang juga. Bagaimana misalnya aku mengenali kamu, kalau kita enggak sama-sama berkomunikasi, kalau kita enggak sama-sama saling kenal, gimana tahu? Nah ini nih, jadi cinta baru kalau enggak kalau enggak diperdalam, kalau enggak komunikasi lebih lanjut, gimana kita mau tahu orang itu? Ya, karena zaman sekarang tuh banyak banget sosial media, banyak banget cara untuk berkenalan sama orang. Jadi kalau nggak intens, kalau nggak dilihat lebih detail, kita bisa berbahaya. Bisa jadi kita kan nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu apakah dia dulunya orang jahat, apakah dia seperti apa gitu misalnya. Kita harus mengetahui dengan cara ya berkomunikasi lebih intens. Jadi kalau ada orang baru yang mencoba deketin kamu, pengen kenal lebih jauh, so respon. Agar kita tahu bagaimana sifatnya, bagaimana dia. Nah, kalau kamu sudah mulai kayak menilai dia seperti apa, coba sharing sama temen kamu, pendapat mereka sama nggak sama seperti kamu. Terkadang kan kalau kita sudah menyukai seseorang, misalnya kamu sudah baper dengan seseorang, nah kamu jadi lupa untuk menilai orang. Kamu udah suka aja, mau dia gimana suka aja, namanya udah baper. Nah coba lihat juga pandangan mereka terhadap seseorang ini sama nggak sih pandangannya, sama-sama baik nggak sih menurut teman kamu atau menurut keluarga kamu, gitu.
Oke. Jadi intinya nomor 1 ini sih aku lebih ngerasa kayak kamu harus lebih optimis dalam menghadapi masa depan. Kamu juga optimis siapapun yang deketin kamu adalah orang yang baik. Selalu berdoa aja, karena tidak ada yang tahu endingnya seperti apa. Nggak ada orang yang mau endingnya tidak baik. Tapi aku rasa di sini kamu membutuhkan optimistis yang lebih tinggi gitu loh. Jangan selalu pesimis, karena orang pesimis tahu-taunya pasrah aja gitu loh. Jadi ujung-ujungnya nggak ada berusaha untuk mau dekat sama siapapun, jatuhnya kamu membuang waktu. Ya, jadi intinya di sini mungkin di menjelang Agustus atau di Agustus ini kayaknya kamu akan bertemu sama orang baru yang membuat hidup kamu lebih senang lah ya, lebih tenang, lebih apa ya, kayak punya planning ke depan seperti apa. Nah, makanya semua ini tergantung dari respon kamu ya, tergantung dari respon kamu mau seperti apa kayak gitu. Oke, itu nomor 2. So, kita ke file nomor 2 lagi. File nomor 1. Kita ke file nomor 2 ya. sorry. Kita ke file nomor 2. Di sini ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Reconciliation. Oke. Ini jelas banget rekonsiliasi orang-orang di dalam kehidupan kamu yang sudah berhubungan ya, buat kalian yang sudah pernah berhubungan. Sorry, aduh. Kok begini ya? Kok aduh. Tuh. Oke, sorry. Kameranya burem. Oke. Reconciliation yang kedua ini, aku ngerasanya kalau ini orang yang sudah pernah berhubungan sama kamu, mau itu mantan, mau pernah jalan bareng, intinya pernah bersama, dan kamu ngerasa, kamu ngelihat orang ini kok bisa tiba-tiba hadir lagi. Aku nggak tahu kenapa di dalam hubungan kalian, yang dimana dia mungkin ingin bercerita atau ingin menjelaskan sesuatu sama kamu saat ini. Pengen ada yang dia ucapkan, pengen ada yang dia utarain sama kamu di Agustus ini mungkin. So, kita lihat ya energinya ya. Apakah dia akan kembali sama kamu di file nomor 2 reconciliation ini? Oke, kita lihat. Oke. Ada Six of Cups, The Hangman, Two of Pentacles, Five of Cups, Knight of Swords, Page of Cups, Four of Pentacles, Two of Wands, Knight of Wands, Four of Swords lagi. Oke. Nomor 2 ini jelas banget seseorang lagi menggebu-gebu banget ya, lagi menggebu-gebu banget untuk, udah kerasa banget mungkin dia udah nggak tahan, pengen ngomong, pengen ngobrol apa yang sebenarnya terjadi sama hidup dia, apa yang selama ini di saat kalian mungkin nggak komunikasi, di saat kalian sudah berpisah selama ini dia tuh ngapain, apa yang terjadi, atau apa dia punya masalah, dia pengen mengutarakannya ya, pengen mengutarakannya apa yang selama ini dia tutupi dari kamu. Di sini ada Four of Pentacles, selama ini mungkin dia banyak menutupi sesuatu, tapi kayak
Semakin kesini, semakin dia lama berpisah sama kamu, semakin dia nggak tahan untuk ngobrol. Semakin dia nggak tahan untuk berbicara banyak hal sama kamu. Dan otomatis aku ngelihat dia ini banyak penyesalannya ya. Dia nyesel karena setelah kehilangan kamu, setelah nggak bersama kamu, dia tuh kayak orang yang uring-uringan, nggak tahu mau ngapain. Dia nyesel ninggalin kamu yang mungkin selama ini pengertian. Di sini ada Six of Cups. Dia melihat kamu adalah orang yang terbaik menurut dia. Kamu orang yang ngerti situasi hidup dia, ya. Kamu orang yang perhatiannya jauh luar biasa daripada mungkin wanita-wanita lain atau pria lain kayak gitu. Di sini ada The Chariot sama Ten of Swords. Ya, aku ngerasa orang ini punya beban hidup. Sebenarnya dia nggak ada masalah sama kamu, tapi dia punya beban hidup dalam dirinya sendiri. Ya, mungkin dia saat ini lagi suntuk, lagi banyak kayak beban dalam kerjaan atau beban dalam finansial. Bisa aja itu buat orang jadi banyak pikiran. Terakhir dia mikir nggak mau repot-repot, nggak mau ribet, dia ninggalin kamu. Tapi setelah dia ninggalin kamu, dia malah lebih repot, lebih ngerasa kayak aku nggak bisa nih tanpa dia gitu loh. Ada The Chariot, jadi dia bingung harus gimana ya, mau kembali tapi apa dia akan merespon dengan baik kayak gitu. Jadi di sini ada Two of Wands juga. Dia ngerasa kalau dia datang menghubungi kamu, dia takut kamu nggak ngerespon. Dia takut kamu nggak peduli lagi gitu loh. Padahal sebenarnya di sini udah kencang banget tuh. Banyak hal yang pengen dia ungkapkan, banyak hal yang pengen dia omongin. Tapi di sini dia ngelihat kamu tuh kayaknya nggak ada responsif untuk dia. Atau mungkin kamu sudah nggak pengen ribut-ribut. Jadi udahlah, nggak usah datang lagi ke dalam kehidupan aku udah males untuk ribut-ribut, aku udah males untuk adu pendapat, adu argumen kayak gitu. Tapi orang ini tuh udah kayak udah nggak tahan pengen ngomong ya. Intinya orang dari masa lalu memang ingin menghubungi kamu ya, ataupun siapapun lah ya yang pernah berhubungan sama kamu. Intinya dia udah ngerasa nggak tahan pengen bercerita mungkin tentang hidupnya, tentang masalah yang selama ini dia tutupi dari kamu. Kenapa dia ninggalin kamu gitu aja, atau kenapa dia diemin kamu, dia nggak ngomong soal kata-kata berpisah yang secara jelas. Karena di sini juga ada The Hangman ya. The Hangman, dia mau melakukan sesuatu buat kamu tapi nggak tahu mau berbuat apa. Karena kalau dia ngerasa aku ngejar-ngejar kamu juga, misalnya dia ngerasa gini, kalau aku ngejar kamu juga, kamu belum tentu bisa terima aku yang seperti ini gitu loh. Apakah kamu bisa menerima sikap aku? Apa kamu bisa menerima kenyataannya, hal-hal buruk yang di dalam hidup aku tuh kamu bisa nerima nggak? Karena selama ini tuh tipe orang ini tuh tipe orang yang suka nutupi privacy banget gitu loh. Hidupnya tuh kayak di privacyin sama dia. Jadi yang kamu tahu palingan cuma 20 atau 30%. Misalnya soal keluarganya atau soal pribadinya seperti apa, soal hidupnya itu kayak banyak hal lah yang dia tutupin ya. Banyak yang dia rahasiain supaya apa? Dia nggak mau kamu ngelihat dia tuh jadi kayak meremehkan kehidupan dia, atau dia nggak mau kamu itu jadi hilang begitu aja karena kamu ngelihat hal buruk di dalam hidupnya kayak gitu. Sebenarnya orang ini udah nyesel banget ketika kamu nggak ada, dia malah repot, malah kayak banyak hal yang makin nggak bisa dia tahan. Kita mungkin bisa mendem sesuatu, kita bisa merahasiakan sesuatu, tapi kalau sudah kebanyakan kan jatuhnya bakal meledak suatu saat. Nah, dia ini udah hampir meledak, makanya dia
ingin mencoba untuk ngubungin kamu atau datengin kamu, ingin menceritakan semua hal, mau itu keluh kesah, mau apapun itu. Dia butuh kamu juga. Jadi saat ini dia bener-bener kayak udah on fire nih, lagi on fire untuk bener-bener keras banget. Yang dia tahu cuman kamu yang bisa diajak sharing. Sama mungkin dia ada deket-deket sama wanita lain atau pria lain, tapi bukan feelnya sih, tapi kayak jiwa sharingnya itu kayak nggak dapet. Kalau sama kamu dia bisa kayak apa ya, jadi kayak mungkin bisa diajak jadi saudara, bisa jadi kayak adik kakak, bisa jadi kayak teman akrab, pasangan juga bisa gitu. Jadi menurut dia kamu masih yang terbaik, kamu yang masih perhatiannya itu masih kayak ya lebih terbaik kamu lah daripada yang lain-lain gitu. Sama yang lain kayak hampa. Jadi di saat kalian sudah berpisah, baru dia ngerasakan betapa kebebannya nggak bisa mungkin menceritakan masalah yang ada di dalam dirinya setelah kamu nggak ada. Biasanya kalau ada kamu, mungkin dia ada apa-apa atau minta bantuan selalu sama kamu, atau misalnya dia lagi sedih, kamu yang selalu perhatiin. Tapi sekarang tuh nggak ada. Nah, jadi orang ini tuh lagi bener-bener sepi, dibilang kesepian banget. Jadi aura-aura penyesalan, sedih itu on fire banget sekarang. Orang ini cukup menutupi dirinya supaya kamu nggak melihat hal-hal buruk yang intinya dia ada insecurity sama kamu. Ya, ada merasa nggak pede karena mungkin karir kamu lebih baik, atau sebaliknya ya. Mungkin dia juga punya masalah terhadap dirinya sendiri. Jadi dia menutupi masalah itu dan menghindari kamu. Nah, sekarang setelah kalian sudah lama nggak komunikasi atau berpisah, dia ngerasa ada yang hilang. Ada yang dulunya dia sering curhat, sering cerita, ada yang merhatiin, ada yang peduli, kamu ngertiin dia banget, tapi sekarang udah nggak ada siapapun yang bisa diajak sharing seperti sama kamu. Kalaupun dia dekat sama wanita lain atau pria lain tuh kayaknya sharingnya tuh berbeda banget, nggak masuk gitu loh sama dia. Jadi buat dia orang lain tuh kayak different, berbeda, totally different, berbeda banget sama pemikirannya dia, atau cara mungkin sharing dia dengan orang lain tuh kayaknya nggak enak banget, nggak seperti sama kamu. Lain rasanya, kan dia yang rasa gitu. Kita lihat ke depannya ya. Apakah orang ini akan kembali lagi? Oke, kita lihat. The Sun, Two of Wands, Nine of Swords, Seven of Swords, Nine of Cups, ada juga Eight of Pentacles, Ten of Swords. Tuh kan, jadi dia menjalanin hidup itu lagi dia banyak tekanan. Pada saat ini tuh banyak tekanan. Seperti aku bilang, dia punya masalah, tapi masalahnya itu masalah diri sendiri. Ya, sebenarnya masalah diri sendiri. Ini juga ada Queen of Swords, Six of Pentacles. Bisa jadi dia seseorang yang punya tanggung jawab untuk keluarganya, bisa. Atau mungkin dia tulang punggung keluarga, jadi dia yang menafkahi adik-adiknya atau keluarganya. Banyak yang harus dia bantu, tapi karirnya mungkin juga belum jelas. Terus penghasilan dia juga saat ini kayak lagi aut-autan, lagi amburadul. Di sini ada Ace of Swords.
Ya, jadi orang ini cukup stres juga, cukup kayak banyak kekhawatiran ya. Ditambah lagi mungkin selama ini tadinya kamu sama dia tuh banyak mungkin kamu rewel, mungkin kamu banyak nuntut sana sini, kamu banyak mungkin marah hanya gara-gara hal sedikit aja kamu udah emosionalnya tinggi. Dan di sini ada Seven of Swords yang dimana dia kayak cari pelampiasan sama orang lain, tapi jatuhnya karena kamu ketahuan kamu, jadi kamu nggak terima dia selingkuh atau ada pelampiasan lain. Karena kamu rewel banget, dia pusing, dia cari pelampiasan atau dekat sama orang lain. Nah, kamunya pergi, hubungan ini berpisah, tapi dia menyesalin itu gitu loh. Tapi dia menyesalin itu, dia sadar dia salah. Dan aku rasa juga dia ngelihat atau dekat sama orang lain ini nggak 100% pakai perasaan. Makanya aku bilang tadi, di sini juga dia dekat sama wanita lain atau pria lain tuh kayaknya hampa. Feel-nya nggak dapet, atau dia ngerasa sharing dengan siapapun kecuali sama kamu tuh kayaknya feel-nya nggak dapet. Di sini ada Four of Pentacles sama Queen of Pentacles. Mungkin selama ini kamu yang terlalu banyak ngebantu dia, kamu udah banyak perhatiin dia. Seperti aku bilang, kamu yang terbaik menurut dia. Jadi nggak ada kamu, dia ngerasa untuk ngejalanin sendiri itu kayaknya berat banget gitu loh. Jadi orang ini serba bingung juga sih sebenarnya. Ada kamu, mungkin kamu rewel, kamu banyak mungkin ada yang beberapa posesif, ada yang banyak nuntut ini itu. Sementara dia juga sebenarnya dia juga mungkin ada yang nyari-nyari kerjaan. Ya, ada yang lagi coba cari kerjaan lebih baik atau coba cari penghasilan lebih baik, tapi kamu maunya yang intens, yang instan gitu. Kamu maunya dia cepat sukses, dia cepat punya penghasilan besar, tapi kan namanya orang harus dari nol gitu loh. Dan kamu mungkin tipikal pasangan yang gak sabar untuk ngadepin dia yang lagi banyak beban. Jatuhnya dia deketin orang lain hanya untuk kayak seneng-seneng doang, bukan karena punya rasa. Kayak gitu. Kalau aku bilang di sini Two of Wands ada 2 ya. Artinya apa? Dia benar-benar bingung sebenarnya mau kembali sama kamu, tapi kamunya rewel. Kamunya bisa nerima dia nggak sih? Tapi bukan berarti dia cari orang lain untuk pelampiasan yang jatuhnya jadi kayak milih orang lain. Enggak. Dia sama orang lain juga cuma iseng-iseng doang. Kalaupun dia curhat sana sini atau sharing sama wanita lain atau pria lain, dia nggak ngerasa feel-nya dapet. Menurut dia cuman kamu yang masih terbaik. Kalau aku ngerasa orang ini memang benar-benar pengen, ya kalau kamu lah ya, aku berbicara soal kamu aja dulu. Kamu bisa nggak lebih tenang, lebih bisa mengerti ya, saat-saat mungkin dia lagi di bawah, saat-saat dia lagi banyak beban, kamu bisa nggak coba untuk tenangin diri, nggak banyak rewel, nggak banyak posesif atau yang kayak gimana. Orang ini pasti akan merespon kamu dengan baik loh. Dia bakal datang dan coba untuk memperbaikin lagi kalau kamu yang seperti aku bilang. Tapi kalau kamu masih dalam hal yang sama, rewel, banyak emosi, nuntut sana sini, nggak sabar, dia pasti datang pergi lagi gitu ya. Kalaupun dia datang pasti dia akan pergi lagi, karena dia nggak akan tahan dengan sikap kamu yang seperti itu. Dalam kondisi dia mungkin lagi aut-autan seperti ini, dia butuh ekstra kesabaran, pengertian yang tinggi. Kalau aku bilang apa judulnya yang aku kasih tadi, apakah dia akan kembali? Iya. Tapi kembali lagi sama kamu. Bagaimana cara kamu merespon dia?
Kalau kamu nggak pengen dia pergi lagi, so butuh pengertian, kesabaran yang ekstra banget. So di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world, nomor 3. Ya, nomor 3, it's time to disconnect from the world, retreat. Saat-saat ini beberapa dari kalian mungkin baru aja atau sebulan-sebulan ini sudah merasakan retreat, sudah merasakan disconnect, nggak berkomunikasi sama sekali. Artinya nomor 3 ini kalian itu disuruh untuk banyak introspeksi masing-masing tuh, kayak correction diri. Kamu salah apa, dia salah apa, atau kamu harus berubah dalam segi apa, dia berubah dalam apa gitu misalnya. Kita lihat energinya nomor 3. Oke. Di sini ada King of Pentacles, Ten of Swords, Knight of Cups, Judgment, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Seven of Pentacles. Wah, ini banyak banget Pentacles ya. Nine of Pentacles, Ace of Cups, King of Cups. Oke. Ini karena kebanyakan Pentacles, banyak kestabilitasan yang masih gamang ya. Ini kebanyakan kalian yang berpasangan dengan, mungkin kamunya yang labil atau dianya yang sering banget labil. Di sini ada The Chariot, Five of Cups, Three of Cups, sama The Chariot. Ini orang yang labil ya, emosionalnya masih labil banget. Kalau aku lihat dia akan menghubungi ya, mungkin dia akan ngajak ketemu, atau mungkin ketemunya dalam konteks lagi reuni, atau lagi undangan, atau lagi party sama teman-teman. Dan aku ngerasa sebenarnya pengen ngubungin, tapi dia masih nahan gitu loh. Dia masih nunggu waktu. Kalau nomor 2 tadi udah nggak tahan banget dan dia bakal datang. Tapi kalau nomor 3 ini dia masih nahan, masih dalam proses tenangin diri, pengen sendiri, nutup akses, dan dia memilih untuk masing-masing. Nah, kalau yang nomor 2, kalau nomor 2 tadi sudah berpisah dan dia udah nggak tahan, dia udah menyadari bahwasannya setelah berpisah dia memang nggak tahan untuk berpisah sama kamu. Tapi kalau nomor 3 ini, dia baru mulai untuk merasa sendiri, baru mulai ingin merasa udah aku sendiri. Ini jauh lebih berat bebannya. Kenapa? Karena ini baru mulai merasa lebih baik sendiri masing-masing daripada harus bersama. Jadi di sini dia pengen disconnect dulu untuk ngasih waktu, beberapa waktu lah ya, untuk sama-sama bisa seperti aku bilang introspeksi diri. Cuman di sini kamu yang aku ngerasa kayak kamu tuh ngemis minta balik, kamu ngemis mohon pengen komunikasi atau pengen dia mau lagi sama kamu. Tapi dia tetap aja nyuruh nunggu. Udah nanti aja gitu, kayak menunda waktu. Nanti aja, kita sibukin diri, introspeksi diri untuk memperbaiki segalanya.
Karena dia ngerasa kalau ini pun dipaksa untuk cepat-cepat bersama, cepat-cepat untuk kembali, atau cepat-cepat untuk komunikasi pun percuma. Nanti kita bakal berantem lagi, atau nggak akan sejalan lagi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun ketemu ataupun menghubungi itu mungkin dari teman kamu, atau ketemunya di saat reuni atau ada party, ketemunya secara nggak sengaja. Aku ngelihat seperti itu. Jadi mungkin aja secara tidak sengaja gitu loh. Mungkin dari teman kamu yang cerita, oh si A kemarin aku ketemu sama mantan kamu si A gitu, dia sehat kok gitu. Jadi kayak ada tidak sengaja aja sih ya. Tapi kalau dibilang orang ini baru mulai ingin masing-masing. Kalau nomor 2 dia sudah nggak tahan berpisah, jadi pengen cepat untuk datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Tapi kalau nomor 3 ini orang yang baru mulai untuk ingin masing-masing, baru mulai ingin mendewasakan diri, baru ingin untuk introspeksi ya. Jadi sikap dia, walaupun kamu mohon-mohon sebagaimana kamu cari-cari dia tetap cuekin. Sikap dia juga akan dingin sama kamu. Percuma, jadi kamu gentar untuk cariin dia atau gentar untuk mohon dia kembali, percuma. Karena dia memang pengen butuh waktu untuk sendiri dulu deh gitu. Kayak gitu. Jadi dalam masa-masa ini retreat, jadi artinya memang disuruh untuk benar-benar disconnect, nggak komunikasi sama sekali. Mungkin buat dia itu lebih baik daripada kalian berantem nggak jelas, memperkeruh suasana. Mending kita diem-dieman, udah cari waktu masing-masing, nyenengin diri waktu masing-masing, atau sibukin diri masing-masing dengan sibuk kekerjaan atau mencari uang segala macam, daripada harus membahas cinta-cintaan kayak gitu. Kita lihat ya, apakah dia akan kembali. Kita lihat apakah dia akan kembali. The Lover. Tuh, aku ngelihat di sini kamu yang keras kepala ya. Kamu yang agak keras kepala untuk tetap maksa harus bersama. Di sini ada The Lover. Kamu maksain dia untuk kembali atau nggak terima kalau kalian berpisah. Karena cukup stres juga di kamunya. Kamu cukup stres mikirin dia, nanti dia cari orang lain, nanti dia punya pacar baru atau kayak gimana. Kamu ketakutan dia punya pasangan lain gitu loh. Saking kamu ketakutannya nanti dia punya orang lain, kamu jadi maksa untuk tetap bersama. Padahal sebenarnya percuma juga kalau dipaksain kalian berantem, itu kan jauh lebih memperkeruh suasana. Walaupun bersama tapi keadaan yang nggak baik, ya untuk apa gitu loh. Kalaupun bersama hanya untuk saling menyakiti, berantem nggak jelas, itu kan percuma juga. Yang ada nggak bahagia juga sih. Jadi biarin waktu yang menjawab gitu loh. Kalau ada jodohnya ya dia pasti akan ditujukan untuk kamu. Jadi artinya di sini ya, ada Seven of Wands. Dia masih nahan. Dia nahan kamu untuk kembali. Dia masih nahan waktu, nanti aja deh gitu. Mau dikembalikan pun nanti aja. Dia nggak butuh sekarang. Dia nggak mau sekarang. Dan dia nggak mau cepet-cepet juga. Dia pengennya ya udah jalanin aja lah yang sekarang gitu loh. Sibukin diri, introspeksi. Toh juga kalau kembali kita masih ribut-ribut nggak jelas, percuma, akan memperkeruh,
akan memperbesar masalah, mending ya udah gitu loh. Di sini juga ada Trio Pentacles. Dia lebih fokus kepada karir. Yang lebih jelasnya dia lebih fokus ke karirnya dia, bagaimana cara dia mengimplementasikan soal keuangannya, masa depannya, atau dia nabung ya, daripada harus memikirkan soal cinta-cintaan. Di sini yang hanya memikirkan soal cinta itu kamu yang ketakutan dia nanti bersama orang lain, nanti dia punya yang lain, atau dia diambil orang. Kamu yang ketakutan seperti itu, padahal dia fokusnya ke karir. Dan aku ngelihat kamu yang cukup stres karena mungkin udah kayak udah nggak komunikasi lagi. Kamu yang stres, ketakutan dia benar-benar bersama orang lain gitu loh. Karena sikapnya juga kamu lihat udah dingin banget sama kamu, udah cuek. Padahal sebenarnya dia begitu supaya kalian tidak ada makin bentrok. Dia begitu supaya kamu bisa introspeksi, sikap buruk kamu itu dirubah, sikap buruk dia juga dirubah gitu. Jadi kayak sama-sama merubah hal-hal buruk di dalam diri kalian, supaya pas ketemu lagi, pas kalian berkomunikasi lagi, itu udah ada perubahan. Bukannya dipaksa untuk berkomunikasi tapi percuma kalau kalian hanya adu debat, berantem, jatuhnya hubungannya nggak baik kayak gitu. Itu yang mau dia. Jadi artinya saat ini memang dia ingin masing-masing dulu. Oke? Sudah ketiga file kartu aku bacain. Jangan lupa di subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.